Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsandra Tatiana Samantri dari kelas KP1A. Cairan dan elektrolit. Di sini ada distribusi cairan tubuh. Cairan dan elektrolit. Di sini ada distribusi cairan tubuh. Cairan tubuh 60%, 40%-nya cairan intraseluler, 20%-nya cairan ekstraseluler, sama ada membran sel. Nah, di cairan ekstraseluler ada 15% cairan interstisial, sama ada 5% plasma darah. Nah, cairan ekstrasel terdiri dari cairan interstisial atau CIS dan cairan intravaskular. Cairan interstisial mengisi ruangan yang berada di antara sebagian besar sel tubuh dan menyusun sejumlah besar lingkungan cairan tubuh. Sekitar 15% berat tubuh merupakan cairan interstisial. Cairan intravaskular terdiri dari plasma, bagian cairan limfe yang mengandung air dan tidak berwarna, dan darah yang mengandung suspensi, leukosit, eritrosit, dan trombosit. Plasma menyusun 5% berat tubuh. Cairan intrasel. Cairan intrasel adalah cairan di dalam membran sel yang berisi substansi berlarut atau solut yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit, serta untuk metabolisme. Cairan intrasel membentuk 40% berat tubuh. Terus kompartemen cairan intrasel memiliki banyak solut atau zat terlarut yang sama dengan cairan yang berada di ruang ekstrasel. Namun, proporsi substansi tersebut berbeda. Misalnya, proporsi kalium lebih besar di dalam cairan intrasel daripada dalam cairan ekstrasel. Ini ada komposisi cairan tubuh. Cairan yang bersirkulasi di seluruh tubuh di dalam ruang cairan intrasel dan ekstrasel mengandung elektrolit, mineral, dan sel. Elektrolit merupakan sebuah unsur atau senyawa yang jika melebur atau larut di dalam air atau pelarut lain akan pecah menjadi ion dan mampu membawa muatan listrik. Ini masih komposisi cairan tubuh. Elektrolit yang memiliki muatan positif disebut kation, sedangkan elektrolit yang memiliki muatan negatif disebut anion. Di sini ada daftar nama dan rumus kation dan anion. Pergerakan cairan tubuh. Cairan tubuh dan elektrolit berpindah melalui yang pertama difusi, terus yang kedua ada osmosis, yang ketiga ada transportasi aktif atau filtrasi. Difusi adalah proses ketika materi padat, partikel seperti gula di dalam cairan berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah, sehingga distribusi partikel di dalam cairan menjadi merata atau partikel akan melewati membran sel yang permeabel terhadap substansi tersebut. Osmosis adalah perpindahan pelarut murni seperti air melalui membran semipermeabel yang berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi solut rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi solut tinggi. Terus ada filtrasi. Filtrasi adalah suatu proses perpindahan air yang substansi yang dapat larut secara bersamaan sebagai respon terhadap adanya tekanan cairan. Ini ada jenis larutan. Yang pertama ada isotonik. Nah, isotonik itu larutan dengan osmolalitas yang sama dengan plasma. Contohnya salin normal 0,9% atau laktat Ringer. Yang kedua ada hipotonik. Hipotonik adalah larutan dengan konsentrasi solut lebih rendah dari plasma. Contohnya salin 0,45%, salin 0,33%, dan dextrosa 2,5%. Yang terakhir ada hipertonik.
Hipertonik adalah larutan dengan konsentrasi solid lebih tinggi dari plasma. Contohnya ada dextrose 5% di dalam salin 0,45%, terus dextrose 5% di dalam salin normal, dextrose 5% di dalam laktat Ringer, dan salin 3%. Pengaturan cairan tubuh. Asupan cairan terutama diatur melalui mekanisme rasa haus. Pusat pengendalian rasa haus berada di dalam hipotalamus di otak. Stimulus fisiologis utama terhadap pusat rasa haus adalah peningkatan konsentrasi plasma dan penurunan volume darah. Air dapat diperoleh dari asupan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging, serta dari oksidasi bahan makanan selama proses pencernaan. Sekitar 220 ml air juga diproduksi setiap hari selama metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak berlangsung. Rothwell 1992. Asupan cairan melalui mulut atau oral dimungkinkan jika kondisi individu sadar. Bayi, klien yang mengalami kerusakan neurologis atau psikologis, beberapa lansia, dan klien restrained tidak dapat merasakan atau merespon mekanisme rasa haus yang terjadi pada diri mereka. Akibatnya, mereka beresiko mengalami dehidrasi. Haluaran cairan. Cairan terutama dikeluarkan melalui ginjal dan saluran gastrointestinal. Pada orang dewasa, ginjal setiap menit menerima sekitar 125 ml plasma untuk disaring dan memproduksi urin sekitar 60 sampai 80 ml dalam setiap jam, atau totalnya sekitar 1,5 liter dalam satu hari. Horn et al. 1951. Jumlah urin yang diproduksi ginjal dipengaruhi oleh hormon antidiuretik hormon atau ADH dan aldosteron. Hormon-hormon ini mempengaruhi ekskresi air dan natrium serta distimulasi oleh perubahan volume darah. Kehilangan air. Kehilangan air melalui kulit terutama diatur oleh sistem saraf simpatis yang mengaktifkan kelenjar keringat. Stimulasi kelenjar keringat dapat dihasilkan dari olahraga otot, peningkatan suhu lingkungan, dan peningkatan aktivitas metabolik seperti terjadi pada saat seseorang mengalami demam atau febris. Kehilangan air tak kasat mata atau invisible water loss terjadi terus-menerus dan tidak dapat dirasakan oleh individu. Rata-rata hilangnya air yang tidak terasa dari kulit orang dewasa ini sekitar 6 ml per kilogram atau 24 jam. Kehilangan air kasat mata atau sensible water loss terjadi melalui keringat yang berlebihan dan dapat dirasakan oleh individu. SWL dapat mencapai 1000 ml atau lebih dalam 24 jam, bergantung pada latihan fisik dan suhu tubuh serta suhu lingkungan. Hormon utama yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit adalah ADH dan aldosteron. Keadaan kekurangan air akan meningkatkan osmolalitas darah dan keadaan ini akan direspon oleh kelenjar hipofisis dengan melepaskan ADH. ADH akan menurunkan produksi urin dengan cara meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus ginjal. Nah, di samping sini ada gambar ADH tidak sekresi dan ADH diskresi darah pekat. Hormon. Selama periode sementara, kekurangan volume cairan seperti yang terjadi pada muntah dan diare atau pendarahan, jumlah ADH di dalam darah meningkat. Akibatnya, reabsorpsi air oleh tubulus ginjal meningkat dan air akan dikembalikan ke dalam volume darah sirkulasi. Dengan demikian, haluaran urin akan berkurang sebagai respon terhadap kerja hormon ADH ini. Pengaturan elektrolit. Kation utama yakni natrium atau Na+, kalium atau K4, kalsium atau Ca2+, dan magnesium
Mg12 terdapat di dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Kerja ion-ion ini mempengaruhi transmisi neurokimia dan transmisi neuromuskular yang mempengaruhi fungsi otot, irama, dan kontraktilitas jantung, alam perasaan atau mood dan perilaku, serta fungsi saluran pencernaan juga proses-proses yang lain. Pengaturan natrium. Natrium merupakan kation yang paling banyak jumlahnya dalam cairan ekstrasel. Ion natrium terlibat dalam mempertahankan keseimbangan air, mentransmisi impuls saraf, dan melakukan kontraksi otot. Nilai laboratorium normal untuk natrium serum adalah 135 sampai 145 mg/L. Natrium diatur oleh asupan garam, aldosteron, dan haluaran urin. Sumber utama natrium adalah garam dapur, daging yang telah diolah, makanan ringan, dan makanan kaleng. Individu memiliki fungsi renal yang normal dapat meningkatkan ekskresi natrium dalam urinnya guna mempertahankan kadar natrium serum tetap berada dalam batas normal. Kalium. Kalium merupakan kation intrasel utama yang mengatur eksitabilitas atau rangsangan neuromuskular dan kontraksi otot. Sumber kalium terdapat pada gandum utuh, daging, polong-polongan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kalium dibutuhkan untuk pembentukan glikogen, sintesis protein, dan upaya memperbaiki keseimbangan asam basa. Nilai laboratorium normal kalium serum adalah 3,5 sampai 5,3 mg/L. Seiring dengan peningkatan sekresi aldosteron, kalium yang diekskresikan melalui urin akan lebih banyak sehingga kadar kalium serum menurun. Mekanisme pengaturan lain adalah dengan pertukaran ion kalium dengan ion natrium di tubulus ginjal. Apabila natrium dipertahankan, kalium akan diekskresi. Kalsium. Terdapat banyak kalsium di dalam tubuh. Tubuh membutuhkan kalsium untuk integritas dan struktur membran sel, kondisi jantung yang adekuat, koagulasi atau pembekuan darah, pertumbuhan dan pembentukan tulang, dan relaksasi otot. Berikut adalah bentuk-bentuk kalsium yang terdapat di dalam cairan tubuh. Yang pertama ada terionisasi atau 4,5 mg atau 100 ml. Kedua, tidak dapat berdifusi, yang merupakan kalsium kompleks terhadap anion protein atau 5 mg atau 100 ml. 3. Garam kalsium seperti kalsium sitrat dan kalsium fosfat 1 mg atau 100 ml. Nilai laboratorium normal kalsium serum yang terionisasi dalam tubuh adalah 4 sampai 5 mg/L. Kalsium yang berada di dalam cairan tubuh memiliki persentase yang kecil dari total kalsium tubuh. Sebagian besar kalsium terdapat di dalam tulang dan gigi. Kalsium di dalam cairan ekstrasel diatur melalui kerja kelenjar paratiroid dan tiroid. Hormon paratiroid atau PTH mengontrol keseimbangan kalsium tulang, absorpsi kalsium di gastrointestinal, dan ekskresi kalsium di ginjal. Irokalsitonin dari kelenjar tiroid juga memiliki peranan kecil dalam menentukan kadar kalsium dalam serum, yakni dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Magnesium merupakan kation terpenting kedua di dalam cairan intrasel dan sangat penting untuk aktivitas enzim neurokimia dan eksitabilitas otot. Nilai laboratorium normal magnesium serum adalah 1,5 sampai 2,5 mg/L. Magnesium terutama diekskresi melalui mekanisme ginjal. Perubahan kadar magnesium sering dihubungkan dengan penyakit yang serius dan menghasilkan gejala-gejala yang mencerminkan adanya perubahan fungsi neuromuskular dan kardiovaskular. Anion ditemukan di ruang intrasel dan ekstrasel. Anion memengaruhi keseimbangan dan fungsi cairan.
elektrolit, dan asam basa. Klorida ditemukan di dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Nilai laboratorium normal untuk klorida serum adalah 100 sampai 106 mEq per L. Keseimbangan klorida dipertahankan melalui asupan makanan dan ekskresi serta reabsorpsi renal. Klorida diatur melalui ginjal. Bikarbonat adalah buffer dasar kimia yang utama di dalam tubuh. Ion bikarbonat ditemukan dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Nilai laboratorium normal dari bikarbonat arteri berkisar antara 22 sampai 26 mEq per L. Di dalam darah vena, bikarbonat diukur melalui kandungan karbon dioksida dan nilai normal bikarbonat untuk orang dewasa adalah 24 sampai 30 mEq per L. Bikarbonat diatur oleh ginjal. Ion bikarbonat sangat penting berperan dalam keseimbangan asam basa. Fosfat merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Fosfat dan kalsium membantu mengembangkan dan memelihara tulang dan gigi. Fosfat juga meningkatkan kerja neuromuskular normal dan berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat dan membantu pengaturan asam basa. Nilai laboratorium normal fosfat serum adalah 2,5 sampai 4,5 mg atau 100 ml. Konsentrasi fosfat serum diatur oleh ginjal, hormon paratiroid, dan vitamin D. Teraktivasi. Fosfat secara normal diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal. Keseimbangan asam basa. Konsentrasi ion hidrogen di dalam cairan tubuh dinyatakan sebagai nilai pH. pH merupakan skala untuk mengukur keasaman atau alkalinitas atau bersifat basa suatu cairan. Nilai pH 7 berarti netral. Nilai di bawah 7 berarti asam, dan nilai di atas 7 berarti basa. Peningkatan jumlah ion hidrogen di dalam aliran darah akan meningkatkan komponen asam, sehingga nilai pH menurun. Rentang nilai laboratorium pH arteri normal adalah 7,35 sampai 7,45. Terus ada paru-paru. Buffer fisiologis di dalam tubuh adalah paru-paru dan ginjal. Paru-paru dapat beradaptasi dengan cepat terhadap adanya ketidakseimbangan asam basa. Pada kenyataannya, paru-paru dapat melakukan upaya untuk mengembalikan pH ke nilai normal sebelum buffer biologis dapat melakukannya. Ion hidrogen dan karbon dioksida biasanya memberikan stimulus untuk pernapasan. Karbon dioksida berkombinasi dengan air di dalam darah untuk membentuk asam karbonat yang membantu meningkatkan komponen asam dan menyeimbangkan kelebihan basa. Apabila terjadi kelebihan asam, frekuensi pernafasan ditingkatkan dan paru-paru mengekskresi karbon dioksida dalam jumlah yang lebih besar. Weldy 1992. Terus ada ginjal. Ginjal dapat membutuhkan beberapa jam sampai beberapa hari untuk mengatur gangguan asam basa. Yang kedua, ginjal menggunakan 3 mekanisme untuk mengatur konsentrasi ion hidrogen. Yang ketiga, ginjal dapat mengabsorpsi bikarbonat selama terjadi kelebihan asam dan mengekskresikannya selama terjadi kekurangan asam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.